Udah siap buat belajar belum hari ini anak-anak? Siap, Bu. Oke, langsung saja. Jika sudah siap, boleh ketua kelasnya langsung pimpin doa ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pada pembelajaran hari ini kita mendapat barokah ya. Oke, langsung saja Ibu buka pembelajaran pada pagi hari ini, atau kita sama-sama membukanya? Boleh, Bu. Oke, baiklah anak-anak, mari kita sama-sama membuka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar? Lancar. Apakah ada yang puasa setengah hari? Ada. Siapa? Reja. Puasa, Bu. Saya tidak pernah puasa. Astagfirullah. Reja. Nggak boleh begitu Kita ya. dosa, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika semua kabarnya baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Maulita Sari, Hadir, Bu. Rinita Cahyani, Hadir, Bu. Reza Ari Gustika, Hadir, Bu. Tika Agustina. Apakah ada? Tidak ada, Bu. Apakah ada keterangannya? Tidak ada juga, Bu. Oh iya, Ibu baru ingat, tadi pagi orang tua dari Tika Agustina menghubungi Ibu. Katanya Tika Agustina sedang sakit. Mari teman-teman kita doakan Tika Agustina supaya diberikan kesehatan dan kesembuhan. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Miss. Oke, langsung saja pelajaran pada hari ini dengan materi struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Kira-kira dari anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu struktur dan fungsi sistem peredaran darah itu seperti apa? Apakah ada yang tahu struktur dan fungsi sistem peredaran darah itu materi seperti apa? Ada, Bu. Ada, Bu. Saya, Bu. Siapa tahu. tuh? Ayo Maulita, apa? Itu kan, Bu, yang tentang golongan darah. Iya, Ada betul. seram di kanan, seram Iya, di kiri. betul. Jantung. Iya, betul. Betul sekali jawaban dari Maulita, Ginita, Reza. Struktur dan fungsi sistem peredaran darah itu di dalamnya terkait bagian-bagian darah, golongan darah, sistem peredaran darah terbuka, tertutup, kemudian masih banyak yang lainnya. Baik, langsung saja Ibu di sini akan menjelaskan fungsi dari darah. Fungsi dari darah itu sendiri ada berbagai macam fungsi dari darah. Yang pertama yaitu mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh supaya tetap stabil. Yang keempat, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Dan yang kelima adalah mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Kemudian materi yang selanjutnya adalah bagian-bagian darah. Apakah ada yang tahu bagian-bagian dari darah? Saya, Bu, tahu. Jadi bagian-bagian darah itu ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan ada trombosit. Ya, benar sekali jawaban Maulita. Kemudian tadi kan disebutkan sel darah merah itu eritrosit, kemudian sel darah putih itu leukosit, kemudian yang terakhir adalah trombosit. Nah, di dalam trombosit ini ada nama lainnya. Apakah ada yang tahu nama lain dari trombosit? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Oh iya, baik Reza, dipersilahkan. Nama lainnya itu platelet atau keping darah. Ya, betul sekali. Nama lain dari trombosit itu platelet atau keping darah. Jangan sampai salah sebut ya, nanti pelet atau gimana gitu. Oke, di sini langsung saja Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari darah itu sendiri. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar ke seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dengan secara adil dan keseluruhan, komponen darah manusia terdiri atas 4 macam yang meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Semua komponen ini memiliki fungsi
fungsi dan tugasnya masing-masing yang mendukung kerja dalam tubuh. Yang pertama itu ada sel darah merah. Sel darah merah tadi disebut dengan apa ya anak-anak? Sel darah merah. Apa? Eritrosit. Iya betul, eritrosit. Sel darah merah terkenal dengan warnanya yang cukup merah dan cukup pekat, serta dengan jumlah sel darah yang cukup banyak dibandingkan dengan kedua komposisi darah lainnya, yaitu leukosit dan trombosit. Warnanya yang sangat merah dan pekat salah satunya disebabkan oleh keberadaan hemoglobin, protein yang bertugas mengikat oksigen di dalam darah. Selain hemoglobin, di dalam sel darah merah juga terdapat hematokrit. Hematokrit adalah volume sel darah merah dibandingkan dengan volume sel darah total, sel darah merah dan plasma. Eritrosit berbentuk bulat dilengkapi dengan cekungan yang di bagian tengahnya. Tidak seperti sel lainnya, sel darah merah lebih mudah berubah bentuk untuk menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Kemudian, bagian-bagian darah yang kedua adalah sel darah putih atau disebut dengan leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih ini memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit komposisinya. Meskipun begitu, komponen darah yang ini mengemban tugas yang tidak main-main, yaitu melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Normalnya, jumlah sel darah putih pada orang dewasa adalah kurang dari 3.000. Bagian-bagian dari darah yang selanjutnya adalah trombosit. Sedikit berbeda dengan sel darah merah dan sel darah putih. Trombosit sebenarnya itu bukan sel. Trombosit atau kadang juga disebut dengan keping darah adalah sebuah fragmen sel berukuran sangat kecil. Komponen darah yang satu ini disebut juga dengan keping darah. Yang namanya keping itu kecil ya, kecil tipis. Trombosit memiliki peran yang penting dalam proses pembekuan darah atau disebut dengan koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama dengan benang-benang fibrin yang berguna untuk menghentikan pendarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Hari ini ada yang terluka kah badannya? Hatinya, Bu. Astagfirullah. Nggak ada ya kalau badannya. Hati-hati kalau terluka itu biasanya akan terjadi pembekuan darah. Jumlah dari trombosit normal ini di dalam darah yaitu antara 150.000 hingga 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit ini lebih tinggi dari kisaran normalnya dapat mengakibatkan apa? Kalau trombositnya tinggi dapat mengakibatkan apa? Darah tinggi. Ya, Ibu tampung. Yang barusan Ibu katakan tadi nanya tentang luka akan mengalami apa? Pembekuan darah. Ya, betul. Mohon maaf ya, kurang tepat. Akan mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan, akhirnya bisa beresiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara bila seseorang kekurangan jumlah trombosit darahnya, maka akan menyebabkan pendarahan yang hebat karena darahnya sulit untuk Beku. Pinter. Kemudian bagian-bagian selanjutnya itu ada plasma darah. Tahu nggak sih persenan plasma darah dari bagian-bagian darah itu lebih tinggi daripada sel darah merah, sel darah putih atau keping darah? Ada yang tahu nggak persenannya berapa? 80 ya, Bu. Kurang tepat. Ada yang lain? 60. Iya, mendekati. 70. Mendekati, bisa jadi kurangin. 75. Kurangin. 65. Dikit lagi. 62. Dikit lagi. 63. Kisaran angka 5. 55. Ya, tepat sekali. Plasma darah merupakan komponen darah yang membentuk cairan darah di dalam tubuh. Sekitar 50 hingga 60%-nya merupakan plasma darah. Plasma darah sendiri tersusun dari kurang lebih 92% dan 8%. Sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama dari plasma darah ini adalah mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersamaan dengan nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma
ini nantinya akan bekerja sama dengan trombosit sebagai faktor pembukuan koagulasi dalam proses pembekuan darah. Selain mengedarkan berbagai bahan penting, plasma darah juga berfungsi untuk menyeimbangkan volume darah serta kadar elektrolit atau garam yang termasuk ke dalam natrium, kalsium, kalium, magnesium, klorida, dan bikarbonat. Keempat komponen darah yang telah disebutkan ini memiliki perannya masing-masing yang berperan sangat penting untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga kesehatan kita, terutama untuk tubuh kita. Diusahakan dijaga jangan sampai terkena luka. Kemudian sudah materinya sudah Ibu jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Cukup. Oke, kalau cukup, di sini Ibu akan membuat forum diskusi ya. Oke, siapkan LKS-nya. Pada bawa semua kan LKS-nya? Bawa, Bu. Reza nggak bawa, Bu. Reza, benar nggak bawa? Iya, Bu. Yaudah, kalau nggak bawa barengan sama temennya ya. Buka halaman 162 di bagian C, itu ada diskusi. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi dan itu akan dipresentasikan secara individu ya. Baik, Bu. Oke. Baiklah, beri plus untuk kita semua karena sudah melaksanakan diskusinya. Berhubung waktunya sudah mau habis, Ibu kasih tugas ya. Tugasnya kalian di rumah wajib menghafalkan bagian-bagian dari darah, baik sel darah merah, sel darah putih maupun plasma darah. Untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Ibu mohon maaf bila ada tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.